Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mary Oktavianti di mata kuliah Wirausaha Komunikasi. Setelah teman-teman mendapatkan materi dari awal, sekarang tiba di materi mengenai merancang strategi pemasaran. Jadi setelah teman-teman tahu apa itu wirausaha, motivasi wirausaha itu seperti apa, lalu juga sudah tahu tentang usaha-usaha di bidang komunikasi, lalu juga teman-teman sudah tahu bagaimana caranya membuat sebuah perencanaan dari usaha teman-teman ya. Nah, sekarang yang harus teman-teman pikirkan adalah bagaimana agar usaha teman-teman ini bisa sukses, bisa diketahui oleh konsumen, dan konsumen bisa membeli produk yang teman-teman produksi seperti itu. Nah, caranya adalah dengan memasarkannya tentu saja. Makanya sekarang akan masuk ke materi mengenai merancang strategi pemasaran. Ya, oke, teman-teman, mungkin di sini juga ini bukan materi yang awam mungkin ya teman-teman dengan strategi dengan pemasaran ini. Saya yakin sudah banyak mata kuliah yang membahas tentang pemasaran. Tapi nggak ada salahnya di mata kuliah Wirausaha Komunikasi ini kita ulang kembali ya, dan juga nanti ada hal-hal lain yang harus teman-teman tahu bagaimana caranya memasarkan usaha dari teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke konsep dasar pemasaran ya. Pada dasarnya pemasaran tidak hanya mengenai penjualan, iklan atau promosi saja, melainkan pemasaran merupakan suatu proses yang utuh tentang kemampuan menawarkan barang atau jasa yang tepat dengan harga, waktu, dan lokasi yang tentu saja juga harus tepat. Oke, pemasaran itu memiliki titik tolak pada kebutuhan dan keinginan dari konsumen kita, yang tentu saja nanti akan menjadi pembeli dari produk yang kita produksi ya. Dalam artian di sini bahwa upaya pemasaran tidak hanya berfokus pada penjualan produk atau layanan saja, namun juga ditujukan untuk memberikan kepuasan sehingga pembeli melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Nah, bagaimana sih prosesnya? Ya, bagaimana prosesnya, bagaimana tahapannya dari kegiatan pemasaran ini? Teman-teman bisa lihat di slide, ada 4 ya. Yang pertama itu pengenalan pasar, yang kedua strategi pemasaran, yang ketiga bauran pemasaran, dan yang keempat evaluasi pemasaran. Ini teman-teman harus tahu ya, benar-benar teman-teman harus teman-teman harus lakukan untuk bisa memasarkan produk teman-teman. Oke, ya di sini tadi membahas tentang pengenalan pasar. Jadi siapa sih konsumen yang teman-teman tuju? Ya, siapa yang akan menggunakan produk yang kita buat? Itu teman-teman harus kenal dulu. Ya, nanti teman-teman mungkin sudah belajar ya mengenai segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, di sini di dalam pengenalan pasar kita ada hal-hal yang harus kita tahu, yaitu dari mulai jumlah, karakteristik, sifat dari pasar sasaran kita. Ingat loh, bukan pasar kayak pasar baru atau pasar Senen ya di sini ya. Pasar di sini maksudnya adalah target dari konsumen kita. Oke, yang pertama ya di sini kita akan membahas tentang teknik yang dapat membantu kita dalam mengenali pasar sasaran kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan pasar. Hal yang terpenting dalam memasarkan sebuah produk adalah mengetahui siapa pembeli dan apa yang mereka butuhkan. Jadi di sini beberapa pengelompokan dari target konsumen kita bisa mengelompokkannya menjadi 5 ya, seperti yang teman-teman lihat di slide ya. Yang pertama itu berdasarkan lokasi tempat tinggal. Apakah target pasar kita itu tinggal di kota, pinggir kota, desa, lalu bagaimana jaraknya dengan tempat usaha kita. Lalu yang berikutnya adalah jenis kelompoknya. Apakah mereka itu perumahan, apakah usaha, ya, ataukah industri. Lalu juga secara demografisnya, tingkat pendidikannya, tingkat pendapatannya, usianya, jenis kelaminnya, pekerjaan, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar diperhatikan oleh seorang pengusaha.
ya oleh seorang wirausahawan. Oke, yang berikutnya adalah yang keempat ya. Itu pengelompokan berdasarkan psikologis. Seperti apa pengelompokan secara psikologis? Dilihat dari gayanya, bagaimana sih gaya hidup dari konsumen kita, trennya, dan juga hobinya ya. Lalu yang berikutnya adalah kemampuan mereka membeli, jumlah yang dibeli ya. Kemampuannya seperti apa sih mereka dalam membeli? Apakah mereka membeli untuk dirinya sendiri atau untuk dijual kembali? Itu juga harus diperhatikan. Oke teman-teman, itulah bagaimana kita mengelompokkan pasar sasaran kita. Selanjutnya setelah mengelompokkan pasar sasaran, yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah yang kedua, yaitu masa peredaran dari barang atau jasa yang kita produksi ya. Karena apa? Karena mereka punya siklus hidup yang berbeda-beda. Secara garis besar itu ada 4 teman-teman ya. Ada 4 siklus hidup dari suatu produk. Yang pertama ada di siklus tahap perkenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap kedewasaan, dan yang keempat tahap penurunan. Bingung mungkin ya, kok bisa sih ada umurnya? Emang manusia aja yang bisa ada umurnya? Produk juga ada teman-teman. Jadi pada tahap perkenalan itu adalah tahap awal dari siklus hidup suatu produk. Pada tahap ini, barang atau jasa baru diperkenalkan ke pasar. Lalu yang berikutnya adalah tahap pertumbuhan, di mana produk atau layanan mulai mendapatkan daya tarik yang signifikan dari pasar. Permintaan meningkat dengan cepat, penjualan melonjak, dan keuntungan mulai mengalami peningkatan yang pesat. Lalu tahap yang berikutnya adalah tahap yang ketiga, tahap kedewasaan. Terjadi ketika pertumbuhan pasar mulai melambat. Pada titik ini produk atau layanan telah dikenal oleh masyarakat luas dan kompetisi mungkin semakin ketat. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah tahap penurunan. Ketika minat pasar menurun, penjualan menurun karena pergeseran tren, perkembangan teknologi baru, atau perubahan dalam preferensi konsumen. Nah, apakah dalam tahap penurunan ini produk akan mati? Itu juga tidak teman-teman. Saat kita tahu produk kita sudah masuk ke tahap penurunan atau mungkin masih di tahap kedewasaan, di situ para produsen atau pengusaha harus sudah aware dan mereka harus memikirkan strateginya kembali agar produk ini bisa kembali diminati, bisa tetap diminati. Caranya apa? Di situ banyak hal ya, dengan cara memodifikasi atau menambahkan fitur dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Itu tentang daur hidup produk. Selanjutnya kita juga harus melakukan analisis SWOT dalam pengenalan pasar ini. Ya, melakukan analisis dengan metode SWOT. Tahu kan SWOT? S-nya apa coba? S-nya itu adalah strength. W-nya apa? Weakness. O-nya apa? Opportunities. Dan T-nya apa? Threats. Betul sekali ya. Jadi analisis SWOT ini dapat digunakan untuk mengetahui posisi usaha yang dijalankan dan juga posisi usaha dari pesaing. Jadi teman-teman lakukan analisis SWOT untuk usaha teman-teman. Dan jangan lupa lakukan juga analisis SWOT untuk kompetitor teman-teman. Di situ teman-teman dapat membandingkan, lalu jadi tahu posisi usaha teman-teman itu ada di posisi yang mana. Oke ya. Nah, itu dia tentang pengenalan pasar. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada bagaimana sih cara menentukan strategi pemasaran. Ya, strategi pemasaran merupakan cara yang digunakan untuk membantu seorang wirausahawan membuat dan menjual barang atau jasa yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan target pasar. Dan juga jangan lupa ya, harus sesuai dengan selera konsumen yang kita tuju teman-teman ya. Jangan konsumen yang mau apa, kita nyiapin apa. Teman-teman, banyak sekali strategi yang diperkenalkan dalam teori pemasaran. Namun secara umum strategi pemasaran yang dapat dilakukan dan dapat dipilih oleh seorang wirausahawan adalah seperti yang ada di slide ya. Di sini, nah di sini ada strategi untuk produk lama dan juga produk baru tadi berdasarkan siklus produknya ya. Di sini juga bisa dilihat dari sasarannya juga. Target sasarannya pembeli yang lama ya, current customer, atau pembeli baru bahkan atau potensial customer ya. Nah, di sini kalau misalnya produk kita itu produk yang udah lama ada, lalu juga target konsumennya itu adalah pembeli lama, maka di situ ada strategi namanya strategi menembus pasar. Kita menembus pasar dengan produk lama kita. Lalu yang berikutnya adalah produk kita masih produk yang lama tapi
sasarannya adalah pembeli baru. Nah, di sini strateginya adalah strategi pengembangan pasar, ya. Lalu yang berikutnya, kalau produk kita masih baru nih, nah kita ingin memasarkan produk kita yang baru kepada konsumen kita yang lama. Ya, jadi di situ adalah strategi pengembangan produk. Ya, teman-teman, kita sudah bahas tentang strategi pemasaran. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi mengenai menentukan alat pemasaran. Jadi di sini alat pemasaran atau yang juga dikenal dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Ini teman-teman pernah dengar ya? Ada 4P, ada 7P, ada 12P. Tapi ini di slide-nya, di PPT-nya saya hanya menuliskan 7P. Untuk 12P, 5 lagi apa? Silahkan teman-teman cari sendiri. Dapat PR dari saya ya. Oke, di sini saya hanya menyampaikan ada 7P ya. 7P di sini bauran pemasaran. Yang pertama adalah produk. Produk itu adalah barang atau jasa yang teman-teman akan pasarkan. Ya. Lalu place, di mana teman-teman akan memasarkan barang dan atau jasa tersebut. Apakah di pasar retail, apakah di supermarket, apakah di warung kelontongan, atau apakah di marketplace. Ya, itu akan berbeda nanti strateginya. Lalu yang selanjutnya adalah price. Price itu adalah harga. Berapa sih harga jualnya dari produk Anda? Ya, lalu yang berikutnya adalah promotion. Ya, alat-alat promosi seperti apa yang akan Anda gunakan? Lalu berikutnya adalah people. People di sini adalah orang ya. Orang di sini orang-orang untuk people, power dan proses itu lebih ke pemasaran jasa, teman-teman. Ya, produk tadi kan saya bilang ya, produk itu ada barang dan ada jasa. Untuk 3P yang terakhir itu biasanya lebih pas untuk pemasaran jasa. People misalnya. People di sini adalah orang yang memberikan jasanya. Misalnya kita datang ke salon nih. Ya, kita mau membeli jasa di situ, jasa potong rambut. Nah, people di sini adalah orang yang memotong rambut kita. Seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan juga kemampuannya seperti apa ya. Lalu yang berikutnya adalah power. Ya, power di situ. Powernya di sini seberapa besar sih kekuatan atau power yang dimiliki oleh si people tadi. Ya, itu juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar nanti laku atau tidaknya jasa kita. Biasanya nih ya, kalau misalnya tukang potong rambut yang stylist gitu ya, kalau stylist udah terkenal keren banget, oh dia punya kemampuan yang luar biasa dalam bidang potong rambut, maka di situ lebih banyak konsumen yang antri, benar nggak? Lalu yang berikutnya adalah proses. Nah, selama potong rambut itu prosesnya seperti apa nih? Apakah nyaman ataukah menyebalkan? Atau boring gitu, atau misalnya menyakitkan, jangan-jangan menyakitkan kepala kita, itu akan berpengaruh. Kalau misalnya kecewa di situ, akhirnya dia akan bisa pergi dan tidak kembali lagi. Jadi itu ada 7P yang harus diperhatikan ya. Nah, selanjutnya di sini kalau tadi membahas tentang bauran pemasaran, lalu ada juga yang namanya bauran promosi atau bauran komunikasi pemasaran, atau juga ada nama lainnya yaitu tools of promotion atau tools of marketing communication. Banyak sekali istilah-istilah, tapi jangan pusing-pusing teman-teman dengan istilah-istilah itu. Ya, yang pasti ini adalah alat-alat yang bisa dipakai oleh seorang wirausahawan untuk memasarkan, mengkomunikasikan produknya agar diketahui oleh pasar sasaran kita. Di sini saya hanya menuliskan 5 ya. Sebenarnya banyak sekali teman-teman. 5 ini adalah saya selalu menyebutnya adalah primary tools of promotion atau alat komunikasi pemasaran yang primer, jadi yang utama. Ini ada 5. Yang pertama advertising, yang kedua direct marketing, yang ketiga personal selling, yang keempat sales promotion, dan yang kelima public relation and publicity. Oke, itulah tadi 5 tools of promotion yang primer. Ya, dan saya yakin teman-teman sudah membahas kelima tools of promotion ini di mata kuliah sebelumnya. Ya, di mata kuliah komunikasi pemasaran ini dibahas ya. Tapi kita coba bahas sedikit ya. Advertising itu adalah periklanan, teman-teman bisa tahu mungkin ya. Iklan di TV ya, iklan di media cetak, bahkan sekarang di media
sosial kita pun sudah ada iklannya, ya nggak? Gitu. Nah, iklan itu adalah media promosi yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan informasi tentang produk kita secara massal, ya, secara masif. Dan di situ ada uang yang harus dikeluarkan oleh seorang pemasar untuk membeli waktu, misalnya kalau misalnya itu di TV, ya ada durasinya, atau misalnya itu di media cetak itu ada space yang harus kita beli. Jadi kita harus mengeluarkan uang untuk membayar durasi waktu atau space untuk iklan kita tersebut. Lalu ada direct marketing. Ya, direct marketing itu adalah pemasaran langsung. Jadi bagaimana si pemasar atau si pengusaha ini langsung memasarkan produknya tanpa menggunakan jalur distribusi. Ya, jadi nggak ada di pasar, nggak ada di mana. Jadi kalau konsumen mau beli, ya langsung beli ke produsennya. Nah, itulah yang terjadi sekarang, ya. Sekarang banyak sekali akun-akun akun pribadi, ya, bahkan ya akun pribadi bisa pakai akun pribadi atau akun usahanya tersebut langsung menjual kepada konsumen. Ya, tidak disimpan di marketplace produknya, tidak disimpan di pasar kelontongan, tidak disimpan di warung. Jadi konsumen langsung beli ke produsennya. Itulah direct marketing. Banyak sekali toolsnya, ya, di direct marketing ini. Lalu yang berikutnya adalah personal selling. Personal selling adalah penjualan secara personal. Jadi menggunakan wiraniaga. Ya, ada SPG, teman-teman kan tahu, ya, sales promotion girl, ada sales promotion boy, ya. Di situ jadi kalau misalnya teman-teman jalan nih ke mall, tentu ada yang menawarkan sesuatu. Ibu, permisi, Mbak ini Mas mau coba produk ini. Nah, itulah personal selling. Lalu yang berikutnya adalah sales promotion atau promosi penjualan. Promosi penjualan di sini adalah alat promosi yang digunakan oleh pemasar dengan cara memberikan insentif kepada si pembelinya. Ya, contohnya misalnya diskon, kupon, atau misalnya gini, beli satu dapat satu, gitu, ya. Seperti itu, itulah sales promotion. Lalu yang berikutnya adalah public relation and publicity. Ini lebih ke pencitraan dari produk kita ataupun dari perusahaan. Jadi lebih ke image, bagaimana menjaga atau meningkatkan image dari produk yang kita mau jual. Seperti itu. Misalnya di sini, ya, ada publisitas juga. Publisitas itu sebenarnya juga menggunakan media, ya. Tapi bagaimana sih produk kita itu diliput tanpa kita harus bayar peliputan itu, gitu loh. Ya, lalu public relation juga di sini berguna juga saat misalnya terjadi sesuatu yang kurang baik nih dengan produk kita, misalnya ada yang komen negatif misalnya di media sosial tentang produk kita, maka fungsi dari public relation ini berjalan di sini untuk meningkatkan kembali image-nya atau memperbaiki nama yang sedikit rusak dengan komentar negatif tersebut. Jadi itulah 5 tools promotion yang utama. Yang lainnya yang saya sebut biasanya itu adalah sekunder, ya. Itu banyak, seperti misalnya ada exhibition atau pameran, lalu ada merchandising, misalnya kita promosi lewat ngebuat jam dinding, gitu, ya, ngebuat produk-produk. Lalu juga ada banyak sekali sponsorship, ya, itu juga tools of promotion dan banyak yang lainnya. Jadi teman-teman di sini silahkan untuk mencari dan membaca tools-tools lainnya yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk yang teman-teman akan pasarkan. Oke, sekian dari saya untuk materi perkuliahan kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di waktu dan kesempatan berikutnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.